Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Optima TV, kita bertemu lagi. Kita masih membicarakan tentang diabetes atau kencing manis. Luka di kaki bagi orang diabetes adalah satu momok yang sangat menakutkan. Karena setiap luka itu satu susah sembuh dan banyak yang berakhir dengan amputasi. Jadi bagaimana caranya Anda diabetes tetapi tidak mudah luka di kaki? Kalau luka pun dia akan sembuh dengan izin Allah dan tidak perlu sama sekali dibayangkan untuk amputasi. Apa usaha-usaha yang harus dilakukan? Maka kita akan bahaskan dalam video sekarang ini. Tolong beritahukan kepada saudara mara, handai taulan, kawan-kawan dan mereka-mereka yang mengidap diabetes agar mereka tidak luka di kakinya, dan kalau luka pun akan sembuh dan sama sekali tidak perlu diamputasi. Luka-luka di kaki bagi orang diabetes kita sudah sebutkan dalam video sebelumnya, yaitu kenapa luka diabetes susah untuk sembuh, dan video yang berikutnya kita sudah tayangkan juga kenapa luka di kaki orang yang diabetes itu cenderung untuk menghitam. Maka kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda sekalian yang diabetes atau yang mempunyai karib kerabat yang diabetes. Tolong sampaikan kepada mereka ada dua hal yang perlu dilakukan. Jika dua hal ini dilakukan, insya Allah tidak akan berlaku luka di kaki bagi orang diabetes, dan kalaupun luka insya Allah akan sembuh. Yang pertama yang perlu dijaga agar luka tidak berlaku di kaki bagi orang diabetes ialah pastikan gula Anda tidak melebihi 200. Jadi itu ukuran di Indonesia ya. Kita ketepikan desiliter, milimeter dan segala macamnya itu. Tetapi yang penting jangan melebihi daripada 200. Kalau Anda di Malaysia jangan melebihi 10. Jadi pastikan gula 10 ke bawah atau 200, 10 ke bawah di Malaysia dan 200 ke bawah di bacaan di Indonesia. Lalu bagaimana kita untuk memastikan gula itu tidak sampai 200 atau 10? Ada dua hal yang perlu dijaga juga. Yang pertama, Anda harus menjaga makan, yaitu setiap yang karbohidratnya tinggi, kebiasaannya manis, yang manis-manis dikurangkan untuk mengkonsumsinya. Apalagi malam mau tidur. Jadi stop makan malam. Kalau Anda terpaksa makan juga malam, makan yang karbohidratnya tidak tinggi. Nasi elakkan karena nasi karbohidratnya tinggi. Kalau makan juga terpaksa juga karena sudah biasa makan nasi, makan sedikit. Itu yang pertama, jaga makanan yang karbohidratnya tinggi. Tetapi yang karbohidrat tinggi itu tidak semuanya manis. Yang tidak manisnya seperti nasi, nggak manis, tidak manis. Yang kemudian yang tidak manis juga yang tinggi karbohidratnya seperti pisang, tidak berapa manis, manis sih, tapi tidak berapa manis. Atau juga mungkin pulut tidak manis juga, tapi karbohidratnya tinggi. Jadi elakkan yang karbohidratnya tinggi, yang biasanya manis-manis, tapi yang tidak manisnya nasi dan juga pulut. Kemudian Anda juga harus menjaga emosi dan pikiran. Jadi selain daripada makanan yang akan meninggikan kadar gula, gangguan emosi dan pikiran serta stres juga akan menaikkan kadar gula. Jadi ini juga perlu dijaga. Jangan takut, Anda diabetes, relax saja. Karena apa? Itu yang sampai potong kaki itu biasanya mereka tidak menjaga sama sekali.
dan juga tidak melakukan yang saya nasihatkan ini yang kedua nanti. Jadi pastikan pikiran juga tidak terganggu. Saya ada pasien dulu yang diabetes, kita obat, insya Allah, alhamdulillah sudah sembuh. Daripada 200 lebih sampai 250 kadar gulanya, itu sudah sampai 95. Tiba-tiba dia mendapat berita anaknya kecelakaan di Padang, di Sumatera Barat, sedang kuliah di sana, dan dia tidak boleh untuk pergi melihat. Maka besok harinya dia merasa badannya lemas. Ketika dia datang ke klinik, kita cek gulanya naik 215. Jadi dalam satu hari pikirannya yang stres, terganggu oleh keadaan yang menimpa anaknya itu, dan dia tidak dapat melihat, maka ini menaikkan kadar gula. Jadi ini perlu Anda perhatikan. Maka jangan stres bila Anda ada kencing manis, karena yang menjadikan masalahnya lebih parah ialah orang yang tidak menjaga pemakanan dan juga emosi dan pikiran. Oke, itu yang pertama. Pastikan gula tidak melebihi 200 di Indonesia atau 10 di Malaysia. Artinya gula maintain tetap dalam keadaan 200 ke bawah. Yang kedua, Anda harus membanyakkan berjalan kaki secara teratur. Amalkan berjalan kaki lebih kurangnya 45 menit sampai 1 jam setiap hari. Jadi dengan membanyakkan berjalan kaki, itu rangsangan akan berlaku untuk pembuluh darah dan saraf kita di kaki. Dan ini akan membantu menjadikan gula yang sudah turun ke bawah bersama darah kita itu, dia balik kembali ke atas. Dan sebahagiannya dikeluarkan melalui urin atau kencing, ya. Jadi dengan membanyakkan berjalan 1 jam, amalkan berjalan 1 jam setiap hari, niscaya gula tidak akan terkonsentrasi di kaki Anda. Maka aliran darah akan tetap membaik. Tidak 100%, tidak 90%, tapi sekurang-kurangnya 70% dia akan berjalan dengan baik. Maka keadaan 70% itu antibodi kita akan sampai dengan maksimal juga ke kaki dan akan membunuh sekiranya Anda luka di kaki. Dan luka itu akan sembuh, insya-Allah. Seorang dokter dari India namanya Dr. Yudhir Singh. Dia menulis satu buku ketika usianya sudah 80 tahun dan dia sudah jadi dokter selama 60 tahun. Dia memberikan pengalaman hidupnya merawat orang-orang yang sakit dan termasuk diabetes. Katanya banyak dari pasien-pasien dia yang menghidap diabetes pada pertengahan umurnya 40-45 tahun dan umur mereka dalam keadaan tanda petik sehat sampai 80 dan 85 tahun. Syaratnya ialah mereka berjalan banyak tiap-tiap hari. Jadi gunakan waktu untuk berjalan kaki 1 jam 1 hari sehari. InsyaAllah kaki Anda tidak akan luka. Kalau luka pun dia akan sembuh insyaAllah. Dan jangan bayangkan sama sekali untuk diamputasi. Jadi ini tips yang sangat-sangat baik untuk Anda dan perlu diamalkan sebaik sebelum Anda kencing manis, kena penyakit kencing manis, dan apalagi bagi Anda yang sudah kena diabetes. Demikian insyaAllah bermanfaat. Jangan lupa subscribe kami. InsyaAllah video seterusnya akan lebih merangsangkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.